Seorang polisi wanita yang ambisius menerima suap demi melindungi para konglomerat dari jeratan hukum. Malam itu, hujan turun deras di atas kota. Kilatan petir sesekali membelah langit, menerangi wajah Ayu Prameswari yang tengah menatap keluar jendela kantornya. Ia baru saja menyelesaikan berkas terakhir untuk sebuah kasus besar. Kasus korupsi yang melibatkan perusahaan milik seorang konglomerat terkenal, Bram Wijaya. Tangannya mencengkeram pulpen dengan kuat. Hatinya penuh dengan kebanggaan. Selama bertahun-tahun, ia bekerja keras untuk mencapai posisinya sekarang sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal. Tak ada ruang bagi korupsi dalam hidupnya. Ia adalah perwujudan keadilan, seseorang yang tak bisa dibeli. Namun, keyakinannya mulai goyah ketika sebuah panggilan telepon masuk. Suara di seberang terdengar tenang, penuh wibawa, namun juga syarat dengan ancaman terselubung. "Selamat atas promosi barumu, Ibu Ayu." Suara itu berkata, "Kau tentu tahu, dunia ini bukan hitam dan putih. Kadang, kita harus sedikit fleksibel agar bisa bertahan." Ayu menggenggam ponselnya erat. Ia tahu siapa yang sedang berbicara, Bram Wijaya sendiri. Pria itu kemudian menawarkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan, uang dalam jumlah yang cukup untuk membuatnya kaya seumur hidup, dengan satu syarat, menutup kasus yang sedang ia tangani. Ayu mematikan telepon dengan napas memburu. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tetapi karena amarah. Bagaimana bisa seseorang dengan begitu mudahnya mencoba membeli harga dirinya? Selama ini, ia selalu menertawakan para polisi yang tergoda oleh uang haram. Mereka yang jatuh dalam jerat korupsi adalah pengecut. Tapi malam itu, saat ia melangkah pulang ke apartemennya yang kecil dan melihat bayangannya di cermin, ada sesuatu yang mengganggunya. Suara kecil di dalam kepalanya yang bertanya, "Seberapa jauh kau bisa bertahan dengan idealismemu?" Malam itu, Ayu tidak bisa tidur. Bayangan tentang kehidupan yang lebih nyaman, tanpa harus memikirkan pinjaman rumah atau masa depan orang tuanya yang sudah renta, mulai menghantuinya. Sebagai seorang anak sulung, beban keluarga ada di pundaknya. Ayahnya dulu seorang polisi rendahan yang pensiun tanpa sepeser pun tabungan, dan ibunya hanyalah seorang penjahit biasa. Mereka selalu berkata bahwa integritas adalah segalanya, bahwa nama baik tak bisa dibeli. Tapi apakah prinsip itu masih relevan dalam dunia yang kotor ini? Keesokan harinya, sebuah amplop coklat misterius telah menunggu di meja kantornya. Tidak ada nama pengirim, hanya sebuah logo kecil di sudutnya. Logo perusahaan milik Bram Wijaya. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu. Di dalamnya, ada setumpuk uang dalam jumlah yang cukup untuk membeli rumah mewah di pusat kota. Di bawahnya, sebuah catatan kecil bertuliskan, "Sebuah hadiah kecil untuk awal yang baik." Ayu menatap uang itu lama, merasa dadanya sesak. Ia bisa saja melaporkan ini sebagai percobaan suap. Ia bisa saja membakar uang ini dan membuktikan bahwa dirinya berbeda. Namun, sesuatu yang gelap mulai tumbuh di hatinya, sesuatu yang selama ini tak pernah ia sadari ada. Dengan tangan gemetar, ia meraih uang itu dan memasukkannya ke dalam laci. Ia tidak menolaknya, tapi juga tidak menerimanya sepenuhnya. Dalam pikirannya, ia mencoba membenarkan tindakannya. Ini hanya satu kali, hanya satu keputusan kecil yang tidak akan mengubah siapa aku sebenarnya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Malam itu, saat ia berbaring di tempat tidurnya, ia merasa sesuatu yang aneh di perutnya. Seolah ada sesuatu yang berat, sesuatu yang mulai tumbuh. Ia mengabaikannya, berpikir mungkin hanya kelelahan atau stres. Tapi ia tidak tahu bahwa malam itu adalah titik awal dari kehancurannya, karena dosa yang ia terima, tanpa sadar, mulai membesar dalam dirinya.
Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Ayu Prameswari duduk di tepi ranjangnya, merasakan sesuatu yang tak biasa di tubuhnya. Perutnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang bergerak pelan di dalamnya. Ia menekan permukaannya dengan telapak tangan, mencari tahu apakah ada yang salah. Namun yang ia rasakan hanyalah tekanan aneh, bukan nyeri, bukan perih, hanya penuh. Dengan napas tertahan, ia mencoba mengabaikan kegelisahannya. Mungkin ini hanya efek stres karena keputusan besar yang baru saja ia ambil. Namun, seiring berjalannya hari, perasaan aneh itu semakin kuat. Pagi harinya, ketika Ayu mengenakan seragamnya, ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Perutnya terlihat sedikit lebih besar dari biasanya. Seolah-olah dalam semalam saja, tubuhnya menyimpan sesuatu yang tak seharusnya ada. Ia mencoba menepis pikirannya. Barangkali ini hanya efek samping dari pola makan yang tidak teratur. Ia telah melewati malam-malam panjang tanpa tidur, dipenuhi dengan kecemasan dan konflik batin. Tetapi, di sudut pikirannya, ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar perubahan fisik biasa. Hari itu, saat berada di ruangannya, Ayu mencoba fokus pada pekerjaannya, tetapi pikirannya terusik oleh keganjilan yang ia rasakan. Ketika ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela, matanya membelalak. Untuk sesaat, ia melihat sesuatu yang bukan dirinya, bayangan lain yang berdiri di belakangnya, sesuatu yang gelap dengan bentuk yang samar, seperti sosok seseorang yang tertutupi kabut tebal. Ayu menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Ia menggelengkan kepala, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah efek kelelahan. Namun, ketakutan mulai menjalari pikirannya, seperti benih gelap yang perlahan tumbuh dalam kegelapan. Malam harinya, perutnya kembali terasa semakin berat, dan kali ini, ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Ayu terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi lehernya. Ia mengangkat bajunya dan menatap perutnya yang kini semakin besar. Tak wajar, tak normal, seperti ada sesuatu yang mengembang di dalam sana. Ia mengusapnya perlahan, dan dalam sekejap, sesuatu bergerak di bawah kulitnya, seperti tangan yang mencoba keluar, mencakar dari dalam. Jantungnya berdetak kencang. Dengan panik, ia berlari ke kamar mandi, menyalakan lampu, dan memeriksa perutnya di cermin. Kini terlihat lebih jelas. Urat-urat samar mulai muncul di permukaan kulitnya, berwarna gelap, berkelok-kelok seperti akar pohon yang tumbuh di tempat yang salah. Ia terengah-engah, merasa seperti tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Apa yang sedang terjadi padanya? Di tengah kepanikannya, ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar membuatnya semakin tegang. Bram Wijaya. Tangannya bergetar saat ia mengangkat panggilan itu. "Bagaimana perasaanmu, Ibu Ayu?" Suara Bram terdengar di seberang, penuh dengan nada yang seolah mengetahui sesuatu yang tidak ia ketahui. "Aku harap kau menikmati hadiah kecil yang kuberikan." Ayu mengepalkan tangan. "Apa yang kau lakukan padaku?" Suaranya hampir bergetar. Namun, Bram hanya tertawa kecil. "Kau sudah mengambil langkah pertama. Sekarang, tubuhmu hanya merespons beban yang kau pikul. Tapi jangan khawatir, ini baru permulaan." Panggilan terputus, meninggalkan Ayu dalam kebingungan dan ketakutan yang semakin menjadi-jadi. Ia merasakan perutnya lagi, merasakan gerakan halus yang semakin jelas di bawah kulitnya. Ini bukan mimpi buruk. Ini nyata. Dan yang lebih menakutkan, ia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Dalam keheningan malam, Ayu akhirnya menyadari satu hal. Dosa yang ia terima bukan hanya mengotori jiwanya, tetapi juga mulai mengubah tubuhnya secara perlahan. Dan semakin ia terjerumus, semakin besar beban yang harus ia tanggung. Ayu duduk di dalam mobilnya, diam tanpa suara. Hujan deras mengguyur kaca depan,
menciptakan gemuruh yang menyesakkan di telinganya. Tangannya mencengkeram setir erat. Kuku-kukunya hampir menembus kulit. Perutnya kini telah membesar lebih jauh. Bukan seperti kehamilan biasa, tapi seperti ada sesuatu yang tumbuh di dalamnya. Sesuatu yang tak seharusnya berada di tubuh manusia. Setiap kali ia menutup mata, ia bisa merasakan gerakan samar dari dalam, seperti sesuatu yang berdenyut dan merayap di balik kulitnya. Ayu tak bisa lagi mengabaikan keanehan ini. Rasa takut yang selama ini coba ia tekan kini merajalela. Ia tahu bahwa dunia medis tak akan bisa menjelaskan apa yang terjadi padanya. Hanya ada satu jalan tersisa, jalan yang selama ini tak pernah ia percayai. Dengan gemetar, ia menyalakan mesin mobilnya dan melaju menembus hujan, menuju seseorang yang mungkin memiliki jawaban atas penderitaannya. Perjalanan menuju desa terpencil itu terasa panjang dan menyesakan. Jalanan sempit yang berlumpur dan pepohonan yang menjulang di kedua sisi menciptakan suasana yang semakin membuatnya gelisah. Setiap beberapa menit sekali, ia merasakan sesuatu bergerak di dalam perutnya. Perlahan, seolah-olah ingin keluar. Ia hampir menabrak sebuah pohon saat merasakan sesuatu menekan dari dalam, membuatnya berteriak ketakutan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi padanya? Sesampainya di sebuah gubuk tua di tengah hutan, Ayu mengetuk pintunya dengan tangan gemetar. Mbah Wiryo, seorang dukun tua yang telah lama dikenal sebagai penjaga rahasia dunia tak kasat mata, membukakan pintu dengan sorot mata tajam. Ia menatap Ayu tanpa banyak bicara, lalu mengangguk pelan, seolah sudah mengetahui tujuan kedatangannya. Masuk. Suara Mbah Wiryo berat, hampir seperti bisikan yang menyusup ke dalam tulang. Ayu melangkah masuk, duduk di atas tikar yang terasa dingin dan lembab. Lilin-lilin di sudut ruangan bergetar tertiup angin. Bayangannya menari-nari di dinding, seakan ada sesuatu yang mengintai dari dalam kegelapan. Mbah Wiryo menatap perut Ayu yang membesar. Ia tak bertanya apa-apa, hanya menghela napas panjang. Kau telah menelan sesuatu yang bukan milikmu, katanya lirih. Dan kini, tubuhmu menanggung akibatnya. Ayu menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Apa maksudmu? Suaranya bergetar. Mbah Wiryo mengambil segenggam beras dan melemparkannya ke atas lantai. Beras itu berjatuhan, membentuk pola yang tak beraturan. Mata sang dukun menyipit, seolah membaca sesuatu yang tersembunyi di antara butiran-butiran kecil itu. Lalu, ia mengangkat kepalanya dan menatap Ayu dengan sorot yang lebih dalam. Perutmu bukan berisi anak, tapi dosa yang kau kandung. Setiap kejahatan yang kau lindungi, semakin besar hukuman yang kau terima. Kata-kata itu menghantam Ayu seperti palu godam. Ia ingin menyangkal, ingin percaya bahwa ini hanya kebetulan, bahwa ini hanyalah penyakit langka yang bisa disembuhkan dengan obat modern. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah kebenaran. Ia tahu bahwa sejak menerima suap pertama, tubuhnya mulai berubah. Dan kini, ia harus menanggung konsekuensinya. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya dengan suara putus asa. Mbah Wiryo menghela napas. Satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah mengembalikan apa yang bukan milikmu. Bersihkan namamu. Kembalikan keadilan yang telah kau hianati. Jika tidak, kau akan menjadi wadah bagi kegelapan yang kau biarkan tumbuh. Ayu menunduk, merasakan kepanikan yang menggila di dadanya. Kembali ke jalan yang benar? Mengkhianati para konglomerat yang telah ia lindungi? Itu artinya kematian. Mereka tak akan membiarkannya begitu saja. Tapi jika ia tak melakukan apapun, sesuatu yang lebih buruk sedang menunggunya. Di luar, angin bertiup kencang, membawa suara-suara aneh yang terdengar seperti rintihan dari kejauhan. Ayu menutup matanya, mencoba mengabaikan semuanya, tapi perutnya kembali berdenyut, lebih keras, lebih kuat,
seperti sesuatu yang tak sabar untuk keluar. Waktu Ayu semakin menipis. Ayu mengemudi dengan kecepatan tinggi, meninggalkan rumah Mbah Wiryo dengan hati berdegup kencang. Kata-kata dukun tua itu terus berputar di kepalanya. Perutmu bukan berisi anak, tapi dosa yang kau kandung. Keringat dingin membasahi pelipisnya meskipun udara di dalam mobil terasa dingin menusuk. Di dalam tubuhnya, sesuatu terus bergerak, merayap di balik kulit perutnya seperti makhluk yang ingin keluar. Ayu meremas setir erat-erat, mencoba menahan tangis yang hampir pecah. Hujan semakin deras, membuat jalanan licin dan kabur di matanya. Ayu menekan pedal gas lebih dalam, berharap tiba di kota sebelum pikirannya runtuh oleh rasa takut. Namun, saat ia memasuki jalan berkelok di tepi hutan, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Mesin mobilnya tiba-tiba mati. Lampu depan redup. Radio mengeluarkan suara statis mengerikan sebelum akhirnya sunyi total. Mobilnya kini terhenti di tengah jalan, dikelilingi kegelapan yang pekat. Jantung Ayu semakin berdebar. Ia mencoba menyalakan kembali mesin mobilnya, tapi sia-sia. Napasnya memburu saat tiba-tiba suara ketukan terdengar dari kaca jendela sebelah kiri. Ayu menoleh dengan cepat. Tak ada siapa-siapa di luar sana, hanya hujan deras yang mengguyur tanpa henti. Tapi suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih menuntut. Tangannya gemetar saat ia mengangkat ponselnya, mencoba menelepon seseorang, siapa saja yang bisa membantunya. Namun, layar ponselnya hanya menampilkan warna hitam pekat, seolah-olah perangkat itu telah mati tanpa alasan. Di saat yang sama, ketukan di kaca berubah menjadi dentuman keras, seakan ada seseorang yang berusaha masuk. Ayu memekik. Kedua tangannya menutupi telinganya, berharap semua ini hanyalah ilusi. Tiba-tiba, dari kaca spion, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sesosok bayangan berdiri di belakang mobilnya. Samar-samar, ia bisa melihat tubuhnya yang tinggi dan matanya yang kosong, memancarkan kegelapan yang tak wajar. Ayu ingin berteriak, ingin keluar dari mobil dan berlari sejauh mungkin. Tetapi tubuhnya terasa lumpuh oleh ketakutan. Saat ia menatap sosok itu lebih lama, kepalanya terasa berputar. Bayangan itu perlahan berubah bentuk, menjadi sesuatu yang lebih familiar. Sosok seorang pria tua dengan seragam polisi lusuh, wajahnya penuh luka dan matanya dipenuhi kekecewaan. Ayahnya, ayah yang dulu mengajarinya tentang keadilan, yang hidup miskin karena menolak korupsi, yang mati dengan harga diri yang utuh. Ayu menutup mulutnya, menahan jeritan yang nyaris lolos. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatapnya dengan penuh penyesalan. Ayu ingin meminta maaf, ingin mengatakan bahwa ia tidak berniat mengkhianati keadilan, bahwa ia hanya ingin bertahan. Tapi sebelum ia bisa mengucapkan sepatah kata pun, bayangan itu berbisik dalam suara yang dingin dan penuh kepedihan. Kau bukan lagi putriku. Dalam sekejap, semuanya menghilang. Mesin mobil tiba-tiba menyala kembali. Lampu-lampu kembali terang, dan suara hujan menjadi lebih normal di telinganya. Ayu terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Ia tak tahu apakah itu nyata atau hanya halusinasi, tapi satu hal yang pasti, perutnya kini jauh lebih besar dari sebelumnya. Dengan tangan gemetar, ia menyentuhnya. Kali ini, ia bisa merasakan sesuatu yang lain, detak jantung yang bukan miliknya sendiri. Dosa itu kini telah tumbuh sempurna. Dan ia tahu, waktunya semakin dekat. Ayu tiba di apartemennya dengan tubuh lelah dan pikiran yang kacau. Langkahnya berat saat memasuki ruangan, dan begitu pintu tertutup, ia langsung terduduk di lantai. Perutnya kini terasa semakin besar, nyaris seperti ibu hamil 9 bulan. Tapi ia tahu betul ini bukan janin manusia biasa. Ia memegang perutnya dengan tangan gemetar, merasakan sesuatu di dalamnya bergerak, menggeliat dengan gelombang yang semakin kuat.
Apa yang akan keluar dari tubuhnya? Ketakutan semakin merayapi jiwanya. Ia tahu ada satu hal yang harus ia lakukan. Kata-kata Mbah Wiryo terngiang di kepalanya. Kembalikan apa yang bukan milikmu. Bersihkan namamu. Ayu mengeluarkan ponselnya, menatap nomor-nomor yang tersimpan di dalamnya. Semua orang yang terlibat dalam kejahatan ini, para konglomerat yang selama ini ia lindungi, bisa ia hancurkan dengan satu langkah kecil. Jika ia membongkar semuanya, apakah kutukan ini akan berhenti? Tangannya bergetar saat ia mulai merekam pengakuannya. Tentang uang suap, tentang kasus-kasus yang ia kubur, tentang keadilan yang ia jual kepada mereka yang berani membayar lebih. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti pisau yang menancap ke dalam dirinya sendiri. Ia tahu, begitu video ini tersebar, ia tak akan punya tempat untuk bersembunyi. Mereka akan memburunya. Tapi jika ia tidak melakukannya, ia tidak yakin dirinya akan tetap menjadi manusia esok hari. Namun, sebelum ia bisa mengirimkan rekaman itu, cahaya di apartemennya berkedip-kedip. Udara tiba-tiba menjadi lebih dingin, seolah seluruh ruangan sedang diselimuti kabut tipis. Ayu membeku di tempatnya, merasakan sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Kemudian, dari balik cermin di ruangannya, ia melihat bayangan dirinya sendiri, tapi bukan dirinya yang sekarang. Itu adalah dirinya dalam seragam polisi yang lusuh, wajahnya pucat, dan matanya kosong tanpa cahaya kehidupan. Bayangan itu tersenyum miring, sebuah senyum yang penuh kepedihan. Lalu ia berbisik, "Sudah terlambat." Tiba-tiba, rasa sakit yang luar biasa menghantam perutnya. Ayu menjerit, terjatuh ke lantai dengan tubuh melengkung kesakitan. Sesuatu di dalam dirinya mulai keluar. Ia bisa merasakannya. Bisa mendengar suara tulang-tulangnya sendiri meregang. Kulitnya seakan-akan robek dari dalam. Mulai mengalir dari sela-sela jarinya saat ia mencengkeram perutnya. Sementara suara-suara berbisik mengelilinginya, memanggil namanya, menghakiminya atas dosa-dosanya. Di tengah penderitaan yang luar biasa itu, ponselnya terjatuh dari genggaman. Tombol kirim. Hanya tinggal satu sentuhan lagi. Ayu mencoba meraihnya dengan sisa tenaga, tapi tubuhnya sudah kehilangan kendali. Matanya bergetar, napasnya pendek dan tersengal. Apakah ini akhirnya? Namun, sebelum kesadarannya sepenuhnya menghilang, ia melihat satu hal terakhir. Sosok ayahnya berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan ekspresi sedih. Dan kali ini, ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya melihatnya, membiarkan Ayu menghadapi pilihan terakhirnya, mengungkapkan kebenaran atau tenggelam dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Dan di saat terakhir itu, Ayu akhirnya mengerti. Keadilan yang dikhianati tak akan pernah berhenti menuntut bayaran. Layar ponsel menyala sebentar, lalu gelap. Ketika seseorang memilih mengkhianati kebenaran demi kekayaan dan kekuasaan, ia sebenarnya sedang menggali kuburannya sendiri. Dosa mungkin tidak terlihat, tetapi ia akan terus tumbuh, membesar, dan akhirnya menelan siapapun yang mencoba menyembunyikannya. Ayu berpikir ia bisa lari dari konsekuensi, tetapi keadilan selalu menemukan jalannya sendiri, meski dalam bentuk yang paling mengerikan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak ada kejahatan yang benar-benar bisa disembunyikan. Cepat atau lambat, setiap perbuatan akan mendapat balasannya. Harta yang diperoleh dengan cara kotor tidak akan pernah membawa ketenangan, hanya akan menambah beban yang terus menghantui. Dan saat penyesalan datang, seringkali sudah terlambat untuk kembali. Maka, sebelum segalanya terlambat, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah harga sebuah pengkhianatan sepadan dengan apa yang akan kita tanggung di kemudian hari? Jangan pernah membiarkan keserakahan membutakan hati. Jadilah seseorang yang memegang teguh kejujuran,
Karena hanya itulah yang akan menyelamatkan kita di akhir perjalanan. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.